Anda kembali menyaksikan Trade Corner Special Dialogue dan kami lanjutkan lagi perbincangan kita. Langsung saja saya ke Pak Edi, tadi sebelum jeda saya tanyakan kepada Anda terkait seperti apa nih Pak harapan dari pemerintah khususnya Kemendak saat ini untuk bisa maksimalkan kebijakan yang ada agar penetrasi sawit ke pasar-pasar baru ini bisa potensial, apalagi GAPI kan baru berkunjung ke China dan juga Afrika ya Pak. Sesuai dengan tadi keynote speech dari Bapak Menteri, itu memang diplomasi misi-misi dagang harus terus ditingkatkan, dan partisipasi GAPI dalam misi dagang ke Cina dan ke India juga menghasilkan hasil yang sangat positif, di mana ada beberapa kontrak baru dengan buyer di sana. Dan saya melihat bahwa kedepannya juga pasar internasional untuk pasar ekspor sawit ke beberapa negara yang sangat terbuka lebar. Dan ini juga ada beberapa komitmen, ada undangan juga dari negara Eropa Timur dan juga Timur Tengah yang ini akan tentu saja akan membuka pasar-pasar baru. Tetapi sebetulnya saya ingin dari asosiasi nih, dari pengusaha kelapa sawit, kita melihat isunya juga bukan hanya pasar internasional tapi juga pasar domestik. Karena ini juga terkait kemarin ada beberapa kebijakan yang terus terang ini sangat memukul industri dengan adanya kebijakan DMO dan berujung kepada ekspor ban. Nah, saya harapkan mungkin pemerintah, khususnya pemerintah mendatang ini akan agar sangat berhati-hati sekali untuk mengintroduce kebijakan yang kontraproduktif, karena bagi kami ini sangat sangat berdampak negatif. Dan tapi mungkin saya sekalian dalam forum ini juga menyatakan bahwa industri kelapa sawit ini sangat optimis menatap kepemimpinan baru Pak Prabowo, karena dengan komitmen beliau untuk visi Indonesia Emas 2045 ini sangat ideal ya, dengan adanya target bahwa sawit ini akan diproduksi sampai 100 juta ton, sehingga dengan target ini kita sangat positif untuk melihat perlunya dukungan ataupun infrastruktur dan regulasi dari pemerintah yang mendukung pengembangan kebun-kebun baru kelapa sawit di daerah-daerah yang memang cocok untuk pengembangan ini, serta memperbaiki yield ataupun produktivitas dari kelapa sawit. Jadi saya melihat bahwa upaya-upaya kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan pelaku usaha, dengan semua stakeholder, ini akan jelas-jelas akan sangat berpengaruh bagi peningkatan ekspor kita. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau dari Bu Medi gimana Bu? Apa harapan bagi pemerintahan berikutnya? Karena tentunya kita di masa transisi, pelaku usaha juga tengah mewanti-wanti dan juga banyak sekali harapan ya Bu ya, supaya bisa maksimalkan industri nikel khususnya. Ya Mbak Sasa, kalau dari kami pelaku hulu industri nikel, berhubungan dengan Kementerian Perdagangan adalah berhubungan dengan perusahaan surveyor. Ya mungkin sudah tahu beberapa tahun terakhir terjadi beda dan konflik transaksi perdagangan biji nikel dari unloading to unloading, dan itu masih sering terjadi. Perbedaan analisa ini mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Nah, perusahaan surveyor itu ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Sayangnya kami sudah beberapa kali diskusi waktu beberapa tahun kemarin dengan Kementerian Perdagangan juga untuk bagaimana Kementerian Perdagangan intervensi perusahaan surveyor melakukan analisa sama ISO 17020 di loading dan ISO 17025 di loading dan unloading. Kenapa? Karena kalau berbeda analisa dan samplingnya, tentu berbeda juga hasilnya. Dan ini akan berdampak bukan hanya ke pelaku usaha, harga jadi turun ya, karena bedanya lumayan besar. Itu juga akan berpengaruh ke pendapatan negara, ya. Salah satunya di pendapatan pajak. Nah, jadi sekali lagi Kementerian Perdagangan mohon dengan sangat untuk membantu kami bagaimana menerapkan standar yang sama untuk loading dan unloading di analisa biji nikel. Mungkin ini juga terjadi di mineral yang lain. Terus harapan kami yang kedua adalah mungkin dari Kementerian Perdagangan untuk lebih menggiatkan lagi, mengedukasi lagi dan mempromosikan lagi atase perdagangan di beberapa negara yang lain terhadap promosi mineral Indonesia, bukan hanya nikel. Karena kalau kita berbicara nikel hanya 5 negara nih yang tujuan ekspor. Dari Cina, Jepang, India, Korea Selatan maupun Belanda. Kan masih banyak negara lain ya yang sebenarnya butuh nikel kita, butuh bahan baku baterai kita. Nah, karena ada perpanjangan tangan nih di beberapa negara, baik dari IPC yaitu Promotion Center oleh Kementerian Investasi, kemudian atase perdagangan dari kedutaan-kedutaan kita di negara-negara tersebut. Jadi mungkin kita bisa untuk bekerja sama bagaimana memberikan edukasi apa sih yang terjadi untuk misalnya contoh untuk nikel dan mineral lain. Karena
Saya sering banget beberapa kali diundang di beberapa negara sebagai pembicara dan pada saat saya ketemu dengan beberapa atas perdagangan dan beberapa duta besar, lah kok nggak ngerti masalah nikel upstream to downstream, kok nggak paham apa yang sudah terjadi, berapa pengolahan nikel, outputnya apa, produknya apa. Dan yang paling seru lagi mereka nggak tahu nikel itu bentuknya apa, output produk bagaimana, jadi kayak hanya lihat di gambar. Dan kalau beberapa kali kunjungan keluar kami bawa sampel. Jadi untuk lebih mengedukasi ini loh bahan baku baterai, ini loh bahan NPI. Nah mungkin dari Kementerian Perdagangan mohon dengan sangat untuk bagaimana kita berkolaborasi memberikan edukasi dan informasi ke atas perdagangan di beberapa negara dan bagaimana mempromosikan terkait investasi yang ada di Indonesia khususnya mineral lebih spesifik untuk nikel. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Bu Medi. Pak Bara mungkin bisa di komen sedikit tadi yang sudah disampaikan Pak Edi dan juga Bu Medi dan tentunya pelaku usaha ini kan ingin kepastian Pak dalam berbisnis. Bagaimana Kementerian Perdagangan melihat harapan-harapan dari pelaku usaha ini konsistensi di tengah transisi masa kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Prabowo nanti Pak? Ya kita kan terus ya untuk membantu industri domestik untuk bisa terus tumbuh sesuai dengan authority dan peran yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Jadi misalnya tadi Pak Menteri juga sudah katakan, tentu untuk memperkuat ekonomi kita mesti membersihkan pasar Indonesia ya dari produk-produk ilegal dan juga barang-barang import yang datang secara eksesif. Pak Menteri waktu itu juga tadi mengatakan bahwa merubah mekanisme import kita ya yang dari tadinya post border. Jadi kalau post border itu barang-barang itu diinspeksinya dicek itu setelah melewati border Sasa. Jadi itu dicek oleh Kementerian Perdagangan di warehouses ya. Apakah barang-barang tersebut memiliki surat-surat sesuai dengan ketentuan ya. Tapi ternyata itu menyebabkan barang-barang itu begitu masuknya begitu dahsyat sehingga itu menimbulkan dampak negatif terhadap industri domestik kita. Sehingga kemudian kita rubah menjadi border. Jadi dilakukan inspeksi pengecekan itu di border. Dengan begitu kita bisa mengontrol barang-barang yang masuk dan juga bisa memastikan barang-barang yang masuk itu memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan. Itu satu. Kemudian yang kedua juga untuk membantu dunia usaha domestik kita juga gencar untuk melakukan promosi untuk membantu bahwa produk-produk yang dihasilkan di Indonesia itu bisa kita pasarkan ke luar negeri. Seperti tadi Bu Medi katakan ITPC kita di seluruh dunia aktif, para atas perdagangan kita di luar juga aktif untuk melakukan promosi, mencari pasar-pasar baru untuk produk-produk Indonesia. Kita juga melakukan ekspansi ke the so-called non-traditional markets ya. Tadi juga Pak Menteri katakan kalau kita selama ini terlalu mengandalkan pasar-pasar tradisional seperti Australia, seperti Eropa, seperti Jepang, South Korea, dan US. Kita mulai melakukan ekspansi ke Middle East, ke Asia Tengah, ke Asia Selatan, juga ke Afrika. Juga kita dalam rangka melindungi UMKM, juga pada waktu itu kita melakukan restructuring terhadap e-commerce kita ya. Jadi pada waktu itu kan para pelaku e-commerce bisa mengkombinasikan antara social commerce dengan e-commerce. Itu kita pisahkan. Kalau Anda melakukan social commerce saja. Tidak juga bisa melakukan e-commerce. Itu untuk melindungi para pelaku UMKM kita. Pada itu kita menerima banyak complaints karena barang-barang dijual online itu begitu masif, barang-barang import, sehingga memukul industri UMKM kita. Kita batasi barang-barang yang bisa diimport itu minimum itu harganya ada $100 US ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa e-commerce kita, e-commerce marketplace kita tidak didominasi oleh barang-barang import. Jadi semua itu kita tata. Kita juga sudah membentuk Satgas ya untuk bisa melakukan pendidikan yang tegas terhadap barang-barang yang ilegal yang memang banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Kita menerima masukan dari API ya, dari Apindo, bahwa barang-barang import ilegal ini sudah sangat masif dan menurut data dari Kementerian UMKM datanya kira-kira market share sekitar 30%. Nah ini harus kita atasi dan itu menyebabkan banyak barang-barang kita seperti tekstil, garments, footwear tidak bisa berkompetisi dengan barang-barang import yang bersifat ilegal ini karena harganya sangat murah. Jadi itu hal-hal yang kita sudah
lakukan untuk memperkuat fondasi. Sehingga nanti pemerintah baru itu bisa mewariskan kebijakan perdagangan yang lebih kuat ya. Bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga nanti perdagangan bisa memberikan kontribusi lebih terhadap ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Bara atas penjelasan yang komprehensif. Selanjutnya kami silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan untuk bertanya. Dan silakan sebutkan nama, pertanyaan secara singkat dan ditujukan kepada siapa. Kami silakan, mungkin Bapak Ibu. Oke, baik. Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak. Saya bukan bertanya, mungkin merespon dari Ibu tadi yang menyampaikan terkait dengan rencana atau sebuah... Namanya Pak Hasan, Kepala Ya. Bapepti. Saya merespon, ya. Mohon maaf belum memperkenalkan diri. Saya Pak Hasan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ibu tadi yang sampaikan ide untuk mendirikan Indonesia Metal Exchange. Saya kira kalau tanggapan saya pertama, kita sekarang kan sudah ada bursa komoditi. Jadi kita bisa bahas dan itu sebaiknya kita bahas juga dengan bursa yang ada saat ini. Jadi saya juga ingin mendorong teman-teman di bursa komoditi untuk terus memperdagangkan terutama istilah kita itu hard commodity ya. Di hard commodity itu yang benar-benar secara fisiknya ada. Toh kita sangat banyak. Mulai dari produk hasil tambang, mineral, produk pertanian, perikanan dan sebagainya. Jadi yang kondisi sekarang tentu belum banyak. Ini kalau banyak sekali diperdagangkan di bursa, salah satu manfaatnya buat kita di pemerintah adalah harga akan terbentuk secara transparan. Dan ini membantu pemerintah dalam konteks misalnya inflasi. Saya terbayang kalau beberapa komoditi pertanian, ya, perikanan, kalau harga referensinya terbentuk di bursa, maka urusan inflasi udah sedikit terselesaikan. Tidak perlu lagi ada harga-harga diatur-atur. Kan gitu. Nah ini mungkin termasuk Ibu tadi, karena banyak sekali produk-produk logam kita yang tentu acuannya pasti ke bursa komoditi di berbagai negara di luar Indonesia. Tapi kalau kita bisa membesarkan bursa komoditi, itu saya sangat welcome. Itu aja Bu, terima kasih Mbak. Terima kasih. Mungkin Bu Medi ada tambahan. Kita sudah membuat bursa CPO, Pak Hasan, mungkin bisa, itu salah satu ini, terobosan yang kita buat. Iya, jadi untuk komoditi CPO juga sudah kita berikan izin, sudah beroperasi dari tahun lalu. Ya, sekarang tinggal bagaimana mendorong keterlibatan baik dia penjualnya maupun pembelinya, ya, baik bursa fisiknya, ya, maupun yang future-nya. Karena bayangan saya harusnya future-nya yang akan jauh lebih berkembang dengan kapitalisasi pasar yang jauh lebih besar juga. Tapi pada saat settlement itu transaksi di fisiknya jelas ada. Ya, seperti nikel. Tadi kan Ibu sampaikan sudah ada 50 lebih total company-nya. Sementara saya kebayang tadi 9 yang sudah jadi produsen di level intermediate. Artinya kan pada saat settlement dari future-nya itu sudah kelihatan. Mau yang di mana? Yang di Sulawesi, ada yang di Maluku, ada yang di mana? Mungkin itu Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Sebenarnya Bu Medi mungkin ada komentar tambahan? Iya Pak Hasan, jadi sebenarnya kalau kita berbicara fisik dan futures, kalau di nikel itu kan lebih ke fisik ya. Apakah dari upstream maupun downstream, dan memang nikel itu produknya banyak Pak. Bukan hanya ore, tapi ada dari nikel kelas 2, NPI, ferronikel, nickel matte sampai ke stainless steel. Dan bahkan kalau untuk ke nikel kelas 1-nya yaitu dari MHP, kemudian nikel sulfat, baterai katot sampai ke baterai selnya. Nah itu memang harus dispesifikasi tapi lebih ke arah fisik Pak. Dan ini memang butuh transparansi. Sekali lagi kita yang harus kita pikirkan bukan, kalau kami dari sisi produser tentu sangat amat senang ya Pak. Jadi gampang termonitoring. Tapi bagaimana pihak buyer ini yang mungkin harus kita diskusikan bersama. Karena rata-rata kan buyer masih dari luar ya. Dan seberapa besar penerimaan mereka terhadap harga yang bisa kita tentukan sendiri.
Tapi dengan pengalaman yang sudah kami lakukan kemarin-kemarin baik dari biji nikel kemudian NPI yang sebentar kita akan launching MHP juga penerimaannya luar biasa Pak. Dan mungkin itu bisa menjadi landasan pembentukan nanti ke bursa atau ke Indonesia Metal Exchange atau apapun namanya itu bisa lebih mudah pemerintah khususnya mengontrol dan memonitoring semuanya Pak. Bukan hanya dokumen tapi produk dan merejus ya Pak yang namanya ilegal dokumen, ilegal transaksi. Itu harapan kami Pak. Terima kasih Bu Meni juga Pak Hasan. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bapak berdiri. Oke. Izin, saya Jamie dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Mungkin di tekstil juga kondisinya sama. Jadi mungkin EU juga menerapkan yang dikemas dengan non-tariff barrier dengan isu green. Ya mungkin dengan 2025 EU menerapkan istilahnya kalau Indonesia mau tetap kainnya mensuplai ke EU, bye-bye coal. Ya, bye-bye coal. Jadi mungkin mereka mengizinkan sampai 2030 menggunakan gas. Tapi mungkin gas di Indonesia ke sentra tekstil ini masih banyak masalah belum mencapai ke Bandung dan Solo sekitarnya. Berbagai negara sekarang melakukan non-tariff barrier. Mungkin kiat-kiat pemerintah bagaimana untuk menjaga market domestik, apakah kita juga akan mempersiapkan dengan aturan-aturan non-tariff barrier juga untuk dapat melindungi market domestik kita yang sangat besar dan berpotensi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Silakan Pak Bara dijawab Pak. Tadi apa pertanyaan Jam? Sorry. Non-tariff barrier untuk melindungi market kiat-kiat pemerintah. Sorry, tadi saya juga lupa tadi yang kita letakkan foundation itu kita juga soal industri tekstil ini kita artinya Kementerian Perdagangan itu mempunyai dua instrumen yang bisa kita pakai untuk memproteksi industri dalam negeri. Satu kita bisa menerapkan anti-dumping duty, kedua kita bisa menerapkan safeguard duty ya, tindakan pengamanan perdagangan Indonesia. Memang kita sedang mengkaji terus dan untuk tekstil ada yang kita terapkan nanti ya dari safeguard. Safeguard ada sekarang kain dan pakaian. Kain dan pakaian kan sudah ada kan? Masih berlangsung sampai November. Kan? Untuk tekstil kan? Ya. Kita juga sudah menyelesaikan investigasi dan Menteri Perdagangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan untuk menerapkan safeguard duty untuk produk keramik tiles ya, ubi keramik. Nanti untuk tekstil dan garment akan diperpanjang. Kalau nggak salah begitu kan. Jadi itu adalah instrumen yang bisa kita terapkan untuk dalam kerangka non-tarif, kalau itu tarif. Kita juga bisa memberikan discretion untuk dengan sistem kuota itu bisa mengurangi import. Kalau itu kan pakai tarif instrumen. Nah kalau ini kan kita non-tarif itu kita gunakan discretion yang kita miliki. Otoriti kita miliki di Kementerian Perdagangan untuk mengontrol masuknya barang-barang import terutama soal tekstil dengan garment yang sudah sangat betul-betul memberikan negatif impact terhadap industri dalam negeri kita. Gitu. Terima kasih Pak, sudah cukup terjawab ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena waktu kita terbatas, kami tidak bisa memberikan lagi kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya. Dan kita harapkan bersama semoga dengan berbagai upaya dan juga fondasi yang telah diperkuat oleh Kementerian Perdagangan sejauh ini, khususnya di perdagangan internasional, bisa memberikan added value dan juga meningkatkan daya saing produk-produk atau komoditas tanah air di pasar global. Tentunya juga akan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi perspektifnya di siang hari ini Bapak Edi Suhardi selaku Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Terima kasih Ibu Medi Catherine Lengke selaku Sekretaris Umum Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia atau APNI dan juga Bapak Bara Krisna Hasibuan, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi perspektif dan juga insight-nya. Oke, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh maju Bapak Ibu? Oke, kita hitung bersama. 1, 2,
3. Oke, terima kasih Bapak Edi, Bu Medi dan juga Pak. Oke, baik, kita unjang juga kepada jajaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Baik, mohon di tengah. Silakan Bapak. Oke, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Terima kasih sudah berbagi insight di pagi hari ini. Terima kasih, silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, diskusi tadi sekaligus mengakhiri Trade Corner Special Dialog pada hari ini. Strategi dan optimisme kebijakan perdagangan luar negeri hingga tantangan di WTO. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Saya Andi Shalini dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Trade Corner Special Dialog berikutnya. CNBC Indonesia Beyond Business.